Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita angkat satu pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun sampai hari ini Tuhan. Kami boleh hidup berdampingan dengan pandemi. Kami tahu Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkau-Lah yang bisa memberikan kekuatan, karena Engkau-Lah yang menjadi kota benteng kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami kali ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan bagi kita saudara untuk kita bisa menghadapi tahun-tahun, untuk kita bisa menghadapi hari-hari kita selanjutnya. Kita nggak tahu tuh saudara-saudara kedepannya seperti apa, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel buat kita. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhanlah kekuatan kita dan kota benteng kita. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Puji Tuhan, haleluya. Tuhanlah kekuatan kita. Kita tidak tahu saudara hari-hari esok seperti apa, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Semua karena anugerah Tuhan
kita boleh ada sampai hari ini.
mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa kami di surga, kami percaya Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang menebus kami, Kau Allah yang sangat sayang, Kau Allah yang memperhatikan kehidupan semua orang. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami, agar ketika kami melakukan kehidupan ini, ya Tuhan, kami berpegang pada janji firman-Mu, kami berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, kami berpegang kepada hukum-hukum-Mu, kami berpegang pada firman-Mu itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, Kau urapi firman-Mu itu, agar ketika kami mendengarkan, kami boleh mengerti isinya. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua, sehingga kami mengerti apa yang Kau maksudkan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sehat semuanya. Kali ini firman Tuhan berjudul bukan Golgota tetapi Getsemane. Kenapa hal itu terjadi Saudara sekalian? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Mari kita membaca bersama-sama Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 mulai sampai dengan ayat yang ke-46, 10 ayat. Judulnya di Taman Getsemane. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan sekalian tujuannya ke Getsemane adalah berdoa. Ini menarik. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Dia merasa sedih dan gentar. Ya. 38 lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ya, ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakku. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur,
sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan ia mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan, firman ini membawa kita memperingati Prapaskah ya, sekali sebentar lagi Paskah, dan biar firman ini boleh mengingatkan saudara ya bahwa kematian Kristus itu sangat berharga sekali, sangat berharga sekali. Nah, judulnya bukan Golgota tetapi Getsemani, bukan Golgota. Saudara sekalian, apa sih Golgota? Alkitab mengatakan ya, kamus Alkitab mengatakan bahwa Golgota adalah bukit tengkorak. Apa itu bukit tengkorak? Artinya begini ya, sesuatu yang hidup kalau dibawa ke bukit itu pasti mati jadi tengkorak, begitu ya. Maka disebut bukit tengkorak karena disitulah orang-orang dihukum ya sebagai hukuman yang sangat keji. Lalu apa arti Getsemani? Getsemani sendiri mempunyai arti pemerasan, begitu ya. Diperas, pressing, ya, ditekan, ya, sampai keluar sari-sarinya yang paling penting dari apa yang ia tekan. Ya, contohnya saudara sekalian pemerasan anggur. Ya, buahnya ampasnya dibuang semua, keluar sarinya. Nah, sarinya itu menjadi komoditi yang mahal. Bukan hanya itu, minyak wangi juga seperti itu. Semua ekstrak-ekstrak ya. Saudara sekalian, ini menarik. Jadi Getsemani berbicara tentang sari-sari dari sesuatu yang penting sekali. Nah, saudara coba perhatikan. Yesus begitu tenang menghadapi Golgota. Ya, buktinya mana Mas Abed? Saudara boleh lihat buktinya. Semua ucapan Tuhan pada waktu dia digantung di atas kayu salib, tidak ada satupun ucapan yang jahat. Ya, semua ucapan berkat. Ya, semua ucapan berkat dan memberkati orang-orang bahkan yang menganiaya dia. Persis apa yang diajarkan. Yesus sekalian, dia bisa dengan tenang ya dia hadapi Golgota. Kenapa dia bisa tenang? Karena terlebih dahulu di Getsemani dia telah menang. Tanpa ia menang di Getsemani, saudara sekalian, gak mungkin seseorang bisa menang di atas Golgota. Ini sama dalam kehidupan kita. Ya, apa Golgotamu? Apa Golgota saya? Ya, apa pergumulan yang paling berat dalam hidupmu? Apa yang sedang kamu mungkin doakan, ya saudara sekalian? Apa yang sedang kamu kejar? Mungkin apa yang sedang saudara sedang harapkan dari Tuhan? Gak mungkin saudara sekalian. Dalam kehidupan kita mengiring Kristus juga sama. Ya, kita nggak akan bisa menang ya di Golgota sana tanpa ada Getsemani dalam kehidupan kita, tanpa sari-sarinya Tuhan dapatkan dalam hidup kita. Nah, ini menarik saudara sekalian. Seumur-umur saudara boleh baca dalam Alkitab. Ya, kapan saudara melihat Yesus takut? Kapan saudara melihat Yesus sedih? Ya? Sedih karena perasaannya, bukan sedih karena orang lain. Kalau sedih karena orang lain dia lihat Lazarus dia sedih. Dia lihat anak perempuan janda di Naim itu dia sedih, saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, dia sedih itu karena perasaannya yang begitu mencekam, ya saudara sekalian. Kenapa ya? Kapan saudara bisa dapati ini? Cuma di sini saudara sekalian. Ya, saudara di bagian Alkitab inilah kita mendapati Yesus sedih dan gentar. Gak ada yang menggentarkan Yesus di dalam kehidupan ini. Betul? Ya, tapi kita membacanya, disinilah Alkitab menjelaskan Yesus sedih dan gentar. Lihat ayat 37. Baru kali ini saudara membaca itu. Ya, bukan hanya itu saja. Diulangi sekali lagi di ayat 38. Alkitab mengatakan juga sama. Disinilah Yesus sedih. Dia ungkapkan sekali lagi, double repetition. Kalau dua kali diulang itu penting. Ya, ada hal penting yang ingin ditekankan oleh penulis Alkitab bahwa dia memang benar-benar sedang sedih, dan sekalian. Dan dia mengatakan, seumur-umur dia ngomong seperti mau mati rasanya. Wow, ya, saudara sekalian, jarang kita lihat Yesus seperti itu. Tapi kenapa ini terjadi? Ya, saudara sekalian, kodrat ilahi ya. Sekali lagi, ini kodrat ilahi. Orang yang tanpa dosa, dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Ya, saudara sekalian, ini menarik. Ya.
kalau kita semua, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat versi Markus, itu dikatakan lebih tajam lagi. Markus mengatakan di ayat yang Markus 16 ayat 33 mengatakan bahwa ia sangat takut. Ya. Wow. Baru kali ini kita membaca di Alkitab Yesus takut seumur-umur. Apa yang membuat dia takut, saudara sekalian? Ya, saudara sekalian, ini menarik loh. Menarik karena gini ya. Ya, yang dia takutkan bukan Golgota. Yang dia takutkan saat di Getsemani ini, ketika dia sedang bergumul. Ya, saudara sekalian, apa yang menyebabkan dia takut? Sekali lagi, saudara sekalian, itu kodrat ilahinya. Ya, saudara sekalian, dia harus nanggung dosa seisi dunia, bukan karena dosanya ya. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, jadikan dosa. Ini menarik, saudara sekalian. Alkitab mengatakan Markus 16:33 dia sangat takut. Bukan hanya sangat takut, tapi Alkitab juga mengatakan dia sangat gentar. Wow. Kemudian saudara sekalian, Markus yang sama ya, pasal 16:34 juga mengatakan bahwa dia sangat sedih. Matius tidak menggunakan kata sangat, tapi ini ditulis dengan sangat sedih. Ya, saudara sekalian, versi Lukas hampir sama dengan Matius, tapi versi Markus berbeda. Ada kata sangat, ada kata sangat. Dia sangat sedih, ya. Mau mati rasanya. 16 ayat 34. Bagi seorang yang namanya Kristus Yesus, ya, ngomong seperti ini artinya dalam sekali. Nah, Bapak Ibu, inilah kenapa kita belajar untuk menjadi seperti Kristus, ya. Inilah ini gunanya kita belajar, ya, berkaca kepada Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Dia mampu melewati semuanya, ya. Dia mampu melewati semuanya, karena itulah dia menjadi tolok ukur buat kita, menjadi guru buat kita, menjadi pedoman buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sangat menarik Bapak Ibu. Ya, disinilah dia diperas, ya Saudara sekalian, istilahnya, ya, dipressing begitu dalam sampai keluar sarinya. Sarinya apa, Saudara sekalian? Ya, sampai dia menyerah, ya, dia mengikuti semua kehendak Bapa. Sebetulnya itu ya, Saudara sekalian, di seluruh sepanjang Alkitab, apa sih yang Tuhan inginkan? Turutlah sekehendak dengan kehendak Bapa, sekehendak dengan kehendak Bapa. Sebetulnya itu juga disebut pertobatan, tuh. Ketika kita sekehendak dengan kehendak Bapa, sepikiran dengan pikiran Bapa. Itu yang Tuhan mau, Saudara sekalian. Itu yang menarik. Inilah yang terjadi di Getsemani. Ya, tanpa Getsemani, Saudara sekalian, Golgota akan sangat mengerikan. Ya, akan nggak kuat mungkin. Ya, semua orang nggak kuat menghadapi banyak sekali tantangan. Tapi puji Tuhan, ketemu di Getsemani, ketika Tuhan dapatkan sari-sari seseorang, ya Saudara sekalian, maka dia bisa melewati semua yang dia harus lewati, sekalipun sangat berat buat dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sari-sarinya itu apa? Yang pertama, Saudara sekalian, menyerah penuh kepada kehendak Bapa. Coba saudara perhatikan, ya Saudara sekalian. Saudara perhatikan ayat 39, ya. Pada waktu Yesus mengajukan doa itu, dia berdoa, dia sujud, lalu dia ngomong seperti ini ya. Di ayat 39 itu. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Ya Saudara sekalian, sekiranya mungkin, ya. Tadi saya membaca dalam Alkitab The Message, kalau masih ada jalan keluar lain, kalau bisa Pak. Tapi Alkitab menuliskannya seperti itu kan The Message itu Alkitab bahasa Indonesia bahasa Inggris sehari-hari ya. Tapi Alkitab ini juga ngomongnya sama ya. Ya, sekiranya mungkin, ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku, ya. Wah, ini masih ada sekiranya mungkin, masih ada kehendaknya Yesus sendiri di sana. Ya, ini harus ditanggalkan. Ya Saudara sekalian, ya, dia belajar menyerah. Disinilah berat sekali. Kalau bisa, kalau masih ada jalan lain, kalau bisa, kalau ada jalan lain, ya. Lalu dia berdoa lagi, Saudara sekalian. Ini dia, bagaimana dia menyerah penuh kepada kehendak Bapaknya. Saudara boleh lihat, ya, di ayat yang ke-42. Ayat 42 itu berbeda, Saudara sekalian. Lalu ayat 42 mengatakan begini.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Sekarang ngomongnya tidak mungkin lalu, ini pasti tidak mungkin lalu ya. Jadilah seperti kehendakmu. Jadi ini jelas ya, satu perubahan yang sangat berbeda. Yang pertama, kalau masih ada jalan lain bolehlah ya. Tapi kalau nggak ada jalan lain ya, aku mau turutin kehendakmu. Itu yang Yesus katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari, Saudara sekalian. Ini dia, Saudara sekalian. Ya, Bapak menginginkan seperti ini. Ini berat sekali, Saudara sekalian. Ini yang membuat dia sedih, membuat sangat takut. Alkitab membuat sangat gentar, membuat seperti mau mati rasanya di sini. Ya, bukan di Golgota, di sini. Ya. Nah, tapi pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Karena apa? Yesus menyerah pada kehendak Bapaknya. Dia tahu persis dan dia serahkan semuanya. Dan dia harus lewati ini. Dan dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Sampai 3 kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus berdoa. Menarik sekali, Saudara sekalian. Ya, kata menyerah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sama dengan memberikan atau menyerahkan sepenuhnya, utuh, sepenuhnya kepada Bapa. Ya, ini persis dengan kata yang sering kita dengar, kita omong, kita renungkan, namanya pisteo atau iman. Ya, iman itu diterjemahkan, pistis, pisteo itu diterjemahkan, artinya adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan sampai Tuhan yang akan buat kamu. Jadi iman bukan apa yang kita inginkan, tapi iman justru kebalikannya, apa yang Tuhan mau dari saudara. Itu iman. Ya, kadang-kadang kita salah dalam berpikir karena kita pikir iman adalah yang saya mau, yang saya inginkan, ya, itu yang terjadi. Tapi di sini dikatakan iman bukan apa yang kita pikirkan, ya, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Bapa inginkan dalam kehidupanmu, itu iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika dia menyerah penuh dalam kehendak Bapaknya, saudara boleh melihat bahwa semuanya berjalan dengan tenang dihadapi. Jadi kalau di sini dia nggak menang, saudara sekalian, dia nggak akan pernah bisa menang di Golgota. Pada waktu dipaku, ya saudara sekalian, dipaku, dihajar 39 kali dengan kail, ya saudara sekalian, tercabik-cabik seluruh badannya, dia tetap tenang semuanya. Karena apa? Dia sudah menang di Getsemani. Sama saudara sekalian. Kalau kita semua tidak menang, ya sekarang dalam kehidupan ini, inilah Getsemani kita, kehidupan ini. Kalau kita tidak menyerah penuh dengan Bapa, ya nggak mungkin saudara akan bisa melewati dunia yang begitu kejam, yang begitu ya jahat sekali, ya dunia yang begitu mengerikan. Nggak mungkin orang percaya bisa menang tanpa dia menyerah kepada kehendak Bapa. Sekali lagi ya, menyerah pada kehendak Bapa. Yang kata menyerah itu sama dengan kata pisteo, pistis. Ya, iman. Iman itu bukan berarti apa yang kita inginkan dari Bapa, tapi sebaliknya, apa yang Bapa mau dari kamu, dia akan lakukan itu. Ketika Anda beriman, Anda serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan lakukan bagiannya. Lalu yang kedua, saudara sekalian, pelajaran apa, sari-sari apa yang bisa kita dapatkan? Sari yang kedua adalah doa itu sangat penting. Ya, saudara sekalian, saudara lihat, ini perikop bicara soal doa. Yesus doa sampai 3 kali dan diajak orang lain juga berdoa. Tapi saya orang lain yang diajak berdoa, dia tidak berdoa. Seperti itu ya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ketika saudara berdoa dalam kesungguhan, ya, saudara sekalian, ini akan membentuk karakter ilahi. Ketika saudara sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan saudara, ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, Alkitab mengatakan Anda sedang dibentuk karakter ilahinya. Ya, nanti karakter ini akan mengubah semuanya, saudara sekalian. Ini penting sekali. Oleh sebab itu, saudara sekalian, manusia, orang percaya tanpa doa, nggak mungkin karakternya bisa diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian,
Nah, saudara sekalian, ketika Anda sungguh-sungguh berdoa, Tuhan sedang membentuk karakter ilahi saudara dalam hidupnya, dalam hidupmu, gitu ya. Ketika saudara sungguh-sungguh berdoa, karena apa? Dengan Anda berdoa, Tuhan akan perbaiki dan diperbaharui, tapi doa yang sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Kenapa? Lihat Yesus ya, dia berdoa sampai keringatnya itu seperti darah yang mencucur ya saudara sekalian. Ini kalau nggak salah renungan yang dibagikan Pak Bertus ya di 3 hari yang lalu kalau nggak salah, dari hari Kamis ini ya saudara sekalian. Itu seperti itu saudara sekalian. Nah saudara sekalian, itu sangat penting sekali. Dasarnya saudara sekalian, ada dasarnya ya saudara sekalian. Saudara mengerti antara Yesus dan Petrus bisa saudara bandingkan. Yesus terus berdoa ya. Sekali dia berdoa, dia masih galau, berdoa lagi. Haleluya. Lalu yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting sekali. Sari-sari apa yang kita dapatkan? Yang kedua itu mengatakan begini, doa itu sangat penting. Ya saudara sekalian, ini menarik sekali. Lihat bagaimana Yesus menghadapi tekanan yang berat, menghadapi pergumulan yang sangat berat, dia berdoa. Ingat ya, Yesus saja berdoa. Ya, siapakah manusia, saya dan saudara, ketika kita menghadapi pergumulan lalu kita nggak berdoa? Ya, saudara sekalian, ini penting sekali. Karena apa? Ketika kita sedang berdoa, doa yang dengan kesungguhan, ini akan membentuk karaktermu menjadi karakter ilahi. Akan mengkikis manusiamu menjadi manusia ilahi. Doa yang sesungguhnya adalah doa yang mampu mengubahkan karakter kita secara ilahi nanti saudara sekalian. Memang nanti dipraktekkan di dalam perbuatan kita, tetapi kemenangan bermula ketika seorang menyerah lalu dia berdoa kepada Tuhan, dan doa inilah yang akan membentuk karakter ilahimu supaya menjadi sama seperti Kristus. Lihat, Kristus berdoa 3 kali. Dia menghadapi yang berat, sekali dia berdoa, bukan hanya sekali, berdoa 2 kali, lalu dia berdoa sekali lagi. Tidak henti-hentinya ia berdoa. Dan Alkitab mengatakan, ya saudara sekalian, dia terus dia terus berdoa ya. Belum dijawab, dia terus berdoa. Belum tenang, dia terus berdoa sampai akhirnya dia mengalami penyerahan itu sendiri. Nah, ketika seorang berdoa, dia menyerahkan penuh kepada Tuhan dan karakter ilahinya dibentuk oleh Tuhan itu sendiri sehingga dia mau mengikuti apa yang Bapa mau. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada dasarnya. 3 kali Yesus berdoa, 3 kali juga Petrus dibangunkan oleh Yesus. Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 3 kali juga itu Petrus menolaknya. Nanti saudara boleh perbandingkan ya, boleh bandingkan. Ketika Yesus berdoa, dia memang pertama menegur, itu di ayat yang ke-39, ya saudara sekalian. Tapi lama-lama kemudian dia membiarkan Petrus. Biasanya kalau orang negur, habis negur dia akan marahi, tapi ini enggak. Ya, ayat 44 mengatakan Tuhan Yesus membiarkan mereka tidur. Kemudian ayat yang 45 dia faham kok. Mereka sudah telah sangat ngantuk, dia fahami. Lihat karakternya melembut. Bahkan dia mampu memahami apa yang terjadi pada murid-muridnya tadi. Tapi lihat versinya Petrus ya saudara sekalian. Nanti di pasal yang sama di ayat 70 ya. Petrus yang diajak berdoa sama Tuhan, tapi dia tidak mau berdoa. Lihat, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak mengikuti apa anjuran Tuhan, ya, kegerakan Tuhan supaya ia berdoa, tapi dia tidak mau berdoa. Saudara melihat ayat yang ke-70, pasal yang sama mengatakan Petrus menyangkal. Lalu kita mengatakan kembali, grade-nya semakin naik, bukan hanya menyangkal. Ayat 72 mengatakan Petrus menyangkal dan bersumpah, saya nggak kenal orang ini. Ya, semakin naik tuh, semakin jahat istilahnya. Ya, terus saudara perhatikan ayat 74 ya, dia mulai mengutuk dan bersumpah nggak kenal sama sekali. Coba Anda perhatikan, kalau saja Petrus mau berdoa, ya saudara, karakternya akan diubahkan. Kalau saja dia mau berdoa, sikapnya akan berubah. Nah saudara sekalian, jadi sekali lagi, berdoa itu sangat penting. Yesus saja mengajar kita untuk berdoa. Dan dia teladankan ya, melalui pergumulan yang sangat berat ini, dia berdoa. Saudara harus berdoa, supaya apa? Karakter ilahimu dibentuk dalam hidupmu. Nah saudara sekalian,
Apa value yang kita dapatkan? Ini adalah kesimpulan dari semuanya. Pertama, saudara sekalian, ya, sari-sari yang Bapak mau adalah supaya Anda dan saya, ya, didapati, ya, mau menyerah penuh kepada Bapa di surga. Apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, Tuhan menginginkan Anda menyerah penuh ke dalam Tuhan. Ya, saudara sekalian. Apa itu menyerah? Yang kedua, saudara sekalian, menyerah adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, mempercayakan semuanya kepada Bapa, atau yang kita kenal dengan pisteo, yang disebut iman. Sekali lagi, iman bukan apa yang saudara mau, tapi iman adalah apa yang Bapa mau diambil dari kamu, serahkan semuanya. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, ya, menaikkan doa yang itu aja juga nggak apa-apa. Karena Yesus berdoa yang itu juga, ya, saudara sekalian. Nggak apa-apa, karena mungkin itu sedang kita gumuli, sedang kita sedang kita doakan sungguh-sungguh sampai kamu lihat, sampai kita lihat apa yang sedang Tuhan lakukan untuk kita nanti. Yang keempat, saudara sekalian, doa akan membawa kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Coba lihat, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ngomong lagi, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ngomong lagi, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya begini, ketika saudara berdoa, ya saudara sekalian, saudara bisa dihindarkan dari pencobaan-pencobaan. Ya saudara sekalian, jadi sekali lagi doa membuat kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu ada Markus 14:38, Lukas 22 ayat 40 ya dan 46, kemudian Matius 26 ayat 41. Yang terakhir adalah selamat, ya saudara sekalian, bergumul dengan Tuhan. Selamat Paskah sebentar lagi, ya saudara sekalian. Biarlah firman ini boleh membentuk Bapak Ibu saudara sekalian, boleh memberkati Bapak Ibu sekalian semakin menjadi seperti Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua menyerah penuh dalam kehendak-Mu, ya Bapa. Dan kami akan terus berdoa dan terus berdoa supaya semua dilalukan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami agar karakter ilahi ini mampu Tuhan bentuk. Dalam pergumulan-pergumulan kami akan menang bersama-sama dengan Engkau. Selayaknya Engkau menang di Golgota, karena Engkau sudah menang di Getsemani. Terpujilah nama-Mu, berkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.